Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Silvianingrum. Saya adalah salah satu siswi dari SMP Negeri 7 Buru kelas 9B. Di sini saya akan membacakan cerpen yang berjudul Masa Depan di Balik Tumpukan Buku-buku Tua, karya Adi Setio Permadi. Hari itu, di sebuah desa kecil yang tersembunyi di pedalaman, tinggallah seorang anak laki-laki bernama Dika. Dika adalah anak yang cerdas dan sangat bersemangat untuk belajar. Namun, ia tidak memiliki akses ke pendidikan yang layak karena sekolah terdekatnya berjarak jauh dari desanya. Hanya ada seorang guru tua yang mengajar beberapa anak di bawah pohon besar. Tapi fasilitasnya sangat terbatas. Dika sering merasa sedih dan iri melihat anak-anak dari desa tetangga yang dapat pergi ke sekolah dan belajar dengan berbagai fasilitas modern. Namun, ia tidak menyerah begitu saja. Setiap kali ia melihat buku-buku tua yang ditinggalkan di sana-sini, hatinya terus berkobar ingin belajar lebih banyak. Suatu hari, ketika Dika berjalan pulang dari ladang, dia menemukan seorang pria tua yang sedang membersihkan gudangnya. Di dalam gudang itu, Dika melihat tumpukan-tumpukan buku-buku tua yang sudah tidak terpakai lagi. Tatapan tertuju pada buku-buku itu, dan merasa hatinya berdetak lebih kencang. "Pak, apakah buku-buku itu masih digunakan?" tanya Dika dengan perasaan harapan. Pria itu terkejut mendengar pertanyaan Dika, lalu menggelengkan kepalanya. "Tidak, anak muda. Buku-buku itu sudah lama tak tersentuh. Mereka hanya mengumpulkan debu di sini." Dika merasa senang karena buku-buku itu tidak lagi digunakan. "Bolehkah saya mengambilnya, Pak? Saya ingin belajar lebih banyak tentang dunia di balik buku-buku ini." Pria tua itu tersenyum dan mengangguk. "Tentu saja, ambil saja. Aku senang melihat semangat belajarmu." Dika merasa bahagia luar biasa. Ia mengangkat beberapa buku-buku dengan hati-hati dan membawanya pulang ke rumahnya. Ia membersihkan buku-buku itu dari debu dan mulai membacanya dengan penuh semangat. Di tengah malam, Dika masih tetap terjaga, menelusuri halaman demi halaman, menyerap ilmu pengetahuan dari buku-buku tua itu. Sejak hari itu, Dika terus belajar dari buku-buku yang ia temukan. Setiap waktu luangnya diisi dengan membaca dan belajar. Ia belajar tentang sejarah, ilmu pengetahuan, matematika, dan bahasa. Semakin hari, pengetahuannya semakin luas, dan dia mulai mengajar anak-anak di desanya tentang apa yang telah ia pelajari. Berita tentang semangat belajar Dika menyebar ke desa tetangga, dan seorang guru dari kota datang untuk melihatnya. Melihat bakat dan semangat yang luar biasa, guru tersebut memberikan tawaran kepada Dika untuk belajar di kota dengan biaya penuh. Tawaran itu adalah impian Dika yang menjadi kenyataan. Ia pergi ke kota untuk mengejar pendidikan lebih tinggi. Di kota, ia bertemu dengan berbagai teman sebaya yang bersemangat belajar seperti dirinya. Masa depannya tampak cerah dan
Dika bersyukur pada pria tua yang memberikan kesempatan untuk belajar dari buku-buku tua. Dika pun berhasil menyelesaikan pendidikan tingginya dengan prestasi gemilang. Dia kembali ke desanya sebagai seorang guru untuk membantu anak-anak di desanya mendapatkan akses pendidikan yang layak. Sekian cerpen dari saya. Apabila ada salah kata ataupun hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.